Selamat bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ke-9 yang merupakan minggu setelah ujian tengah semester. Jika materi di sebelum ujian tengah semester bicara tentang arsitektur dari sudut pandang Vitruvius yang melihat arsitektur dari kegunaannya, kekokohannya, dan keindahannya, maka di materi setelah ujian tengah semester, kita lebih mendalam lagi untuk melihat arsitektur dari ruang dan bentuk, terutama dari ruang dan bentuk, dan nanti turunannya. Ada organisasi, ada susunan, ada tipe, dan segala macam terkait dengan ruang dan bentuk. Mengapa ruang dan bentuk ini menjadi penting di dalam arsitektur? Karena seperti yang disampaikan oleh Louis Kahn, arsitektur is thoughtful making space. Jadi tugas utama seorang arsitek adalah making a space, membuat ruang. Yang menjadi pertanyaan adalah ruang itu apa dan bagaimana ruang itu dibuat. Itu yang menjadi objek atau menjadi bahasan kita kali ini. Bruno Sevi secara khusus menyatakan bahwa arsitektur as space, arsitektur sebagai ruang. Buku ini dibuat sekitar tahun 57, jadi sebuah buku yang tua, tapi ada pemahaman yang perlu kita garis bawahi, dan itu terkait erat dengan arsitektur, perancangan arsitektur terutama. Mari kita lihat bahwa arsitektur is not just art. Jadi arsitektur bukan hanya sekedar seni, bukan hanya sekedar keindahan seperti yang dipahami dalam triad Vitruvius, tapi ada kegunaan, ada kekokohan. It's not merely a reflection or conception of life, of a portrait, a living system. Jadi tidak hanya sekedar merefleksikan kehidupan atau sistem dalam sebuah kehidupan. Arsitektur adalah lingkungan, stage on which our life unfold. Tempat di mana kita hidup, itu arsitektur. Dan ruang kehidupan kita, itulah arsitektur. Beberapa poin penting yang tersampaikan di buku Bruno Sevi ini adalah space is the essential element of architecture. Ruang adalah elemen yang paling penting di dalam arsitektur. Seperti tadi, arsitektur bukan hanya sekedar seni, tapi juga creation of space that can evoke emotion, dapat menggugah emosi, memori kita, dan keterkaitannya. Sejarah arsitektur can be understood through the lens of space. Jadi sejarah arsitektur dapat dipahami atau dipelajari atau dibongkar atau didalami melalui ruang hidupnya, ruang pergerakannya, dan segala macam. Different culture have created different kind of space. Jadi setiap budaya, setiap tradisi itu mempunyai ruang tersendiri, which reflect their value and belief. Jadi ruang punya value, punya nilai, dan punya kepercayaan. Itu yang kemudian masuk di dalam budaya. Sehingga ruang itu bisa menunjukkan seperti tadi ada memorinya. Ruang itu menunjukkan memorinya, menunjukkan perjalanan tradisi itu, perjalanan masyarakat itu, komunitas itu. The best architecture is that which create the most beautiful and evoke space. Jadi kalau keindahannya tidak hanya sekedar bentuk, tapi juga bagaimana ruangnya tercipta, ruang yang menggugah, ruang yang indah. Nanti kita akan pelajari bagaimana hubungan ruang dan bentuk gitu. Bagaimana kemudian ruang bisa menjadi indah. Yang menjadi pertanyaan dari tadi adalah apa definisi ruang atau space. Saya menyampaikan ini space bukan ruang karena ada pemahaman yang menarik
tentang ruang itu sendiri. Cornelis van der Ven membuat buku Space in the Architecture yang kemudian oleh Gramedia Group diterjemahkan menjadi Ruang dalam Arsitektur, yang daftar isinya sebagai berikut. Jadi Van der Ven lebih melihat bahwa ruang punya keterkaitan secara filsafati. Jadi ide ruang dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian pergerakan-pergerakan sebelum lahirnya gerakan modern. Mengapa ruang itu terkaitan dengan kesejarahan peradaban modern, itu yang akan dibahas berikutnya. Kemudian fokus di teori arsitektur di Jerman tahun 1950-1930 dan kemudian ditutup dengan ide-ide ruang dalam gerakan modern 1990, 1890 dan 1930. Kalau kita perhatikan buku ini tidak hanya bicara ruang tentang definisinya saja, tapi ada kesejarahan ruang itu sendiri dan mengapa ruang kemudian berkembang pesat di masa gerakan modernisme di 1890 sampai 1930. Di paper ini yang kemudian terjawab bahwa sebelum masa modern, perhatian utama arsitektur bukan pada ruang. Justru kemudian karena perkembangan peradaban dan kemudian muncul apa yang disebut dengan modernisme, ini disebutkan adalah Adolf Loos, Berlage, dan kemudian Peter Behrens yang mendorong pentingnya pentingnya ruang di dalam arsitektur. Dan kemudian finally Gideon sebagai salah satu tokoh utama di dalam arsitektur modern juga mendorong bahwa konsep space become normal kategori in architectural discourse thoughtful di 1950-1960. Itu kenapa kalau kita lihat tadi bukunya Bruno Sevi 1957, kemudian Van der Ven juga di sekitar tahun-tahun itu, jadi ada perubahan besar terjadi di masa modern, bahwa arsitektur bukan lagi pada urusan bentuk semata, tapi sudah pada urusan ruang. Dan kenapa tadi saya mendefinisikannya apa itu space, bukan ruang, karena kaitannya juga dengan bahasa yang digunakan. Sebenarnya bahasa di dalam bahasa Jerman yang disebut Raum itu sebenarnya ruangan, bukan ruang. Apa itu bedanya nanti kita akan coba lihat gitu. Lalu apa sih itu ruang gitu? Space is more than a simple volume surround us. Jadi kemudian dipahaminya tentang physical form, ruang yang bisa terdefinisi dari bentuknya, can be easily decoded and described by concrete characteristic seperti panjang, lebar, skala, geometri, dan tekstur, warna, cahaya, dan sebagainya. Jadi apa yang terlihat? Kalau rekan-rekan mahasiswa ingat di tugas yang keindahan kaitan dengan tugas sebelum UTS, saya membagi menjadi dua, keindahan yang terlihat dan keindahan yang terdengar. Dasarnya ini, kita coba melihat ruang tidak hanya dari physical form, tapi kemudian ada yang kedua, yaitu yang abstrak kompleks. Memang agak susah untuk dibicarakan atau didiskusikan karena terkait dengan shaping meaningful this in space. In understanding discover a spatial characteristic key element appears as man-space relation. Sesuatu hal yang abstrak, sesuatu hal yang kemudian tidak hanya sekedar dilihat, tapi kemudian ada batasan-batasan yang mengandalkan panca indera lain selain penglihatan. Dari dua hal ini, dari dua karakteristik ruang yang konkret,
ruang yang fisikalnya terlihat dan yang abstrak. Kemudian paper ini membahasnya dari apa yang kita pahami atau yang dilakukan oleh Lefebvre dengan melihat sebagai social production. Space is modified by social relationship. Is not only support by social relation but also produced by social relation. Jadi ruang itu terbentuk bukan hanya karena hubungan antar manusia, tapi juga mendorong terciptanya hubungan manusia. Jadi ketika manusia berrelasi, social relation itu membentuk ruang. Tapi pada saat bersamaan, ruang itu akan memicu manusia untuk mengadakan hubungan. Di sisi lain, di sisi kedua, lebih melihat bagaimana ruang itu punya rasional tersendiri. Bill Hillier yang kemudian memunculkan buku Space and Machine, yang dari buku ini kemudian dicoba diterjemahkan dalam sebuah teori space syntax yang melihat ruang secara rasional, melihat ruang dari pergerakan manusia, human behavior, not a simple happen in space. Tapi kemudian coba disimulasikan, coba dipetakan. Garis-garis merah ini merupakan pergerakan manusia yang sangat banyak di lorong ini, di ruang ini. Sedangkan yang hijau cenderung biru adalah ruang-ruang yang jarang terjangkau, ruang-ruang yang jarang dilalui. Jadi melalui pemahaman Bill Hillier melihat bagaimana pergerakan manusia itu kemudian mendefinisikan ruang tersebut. Oke, kita coba lanjut. Kalau kembali ke buku Francis de Kaching, Form, Space and Order, space constantly encompass our being. Through the volume of space, we move see form. Lihat ya, kalau tadi melihat physical form dan abstrak, ruang yang terdefinisi dari bentuk fisiknya dan yang abstrak, buku ini menegaskan kembali. Through the volume of space, we move. Tadi ingat penjelasan Bill Hillier dengan Space of Machine-nya. We move see form, hear sound. Ingat tugas yang lalu, indahan dari pendengaran. Feel breeze, merasakan semilirnya angin. Smell the fragrance of a flower garden in bloom. Mencium bau mekarnya daun bunga-bunga di taman. Ya, kalau sekarang di sekitar Palembang atau di Sumatera Selatan, mencium bau bakaran lahan seperti itu. Jadi ruang didefinisikan bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terdengar, yang dirasakan, dan yang tercium. Yang kemudian di dalam arsitektur termanifestasi atau dimunculkan di dalam material-material seperti kayu, seperti batu, yang kemudian memunculkan kualitas ruangnya. Dan ini masalah yang nanti quality depend on our perception of spatial boundaries defined by element of form. Tapi yang perlu dicatat adalah as space began to capture, enclose, mold, and organized by element of mass. Dimunculkan ruang itu muncul karena persepsi kita. Ada terketutupan, jadi enclosed. Kemudian ada organisasi dari elemen-elemen dari massa tersebut. Nanti kita akan bongkar satu persatu. Tapi yang penting dilihat bahwa di sini ada pemahaman yang kalau kembali ke yang kita lihat, kalau kembali ke dalam arsitektur kita coba lihat, kemudian kita mencoba mendefinisikan si ruang itu seperti apa. Di dalam variasi yang pertama ini kita melihat
ada elemen yang dua dimensi, nampaknya dua dimensi, tapi kemudian bisa memunculkan ruangnya seperti ini. Horizontal element defining space. Elemen-elemen yang horizontal bisa memunculkan atau mendefinisikan, atau definisi ruang itu muncul ketika ada elemen yang horizontal. Simple base plane, jadi hanya sekedar batas di dalam alam. Katakanlah tikar atau katakanlah koran. Itu bisa kemudian ini sini dan itu sana. Ada ruang terpisah, ada perbedaannya. Atau kemudian dinaikkan sedikit, atau bahkan dipres ke dalam, masuk ke dalam tanah, atau kemudian dilayangkan. Seperti contoh ini ruang terdefinisikan karena ada overhang atap yang cukup melayang jauh, sehingga ruang itu muncul karena adanya bayangan. Sehingga kalau orang berdiri di sini itu dia berada di dalam ruang. Untuk membedakan antara ruang yang di sini dan yang ruang yang di sana. Karena batasnya adalah bayangan ini. Bayangan dari atap yang melayang ini. Atap overhead plane. Atap yang melayang. Yang kemudian memunculkan bayangan, memunculkan keteduhan. Yang kemudian kita bisa duduk di sini. Batasnya batas yang imajiner, batas yang terlihat tapi tidak nyata. Ada batas ruang yang teduh dan ada ruang yang panas. Itu yang kita bisa pahami, bahwa kita bisa mendefinisikan sebuah ruang berdasarkan sekedar elemen horizontal. Berikutnya kemudian ekspresi elemen horizontal bisa kemudian di dalam ruang, kalau ada karpet, atau bahkan ada bantal, ada keset dan segala macam, yang kemudian itu memunculkan definisi ruang sana dan sini, di sini dan di sana gitu. Atau kemudian kalau tadi ada kenaikan ruangan, kenaikan ketinggian, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan ketinggian lantai itu yang bisa memunculkan juga definisi ruang. Jadi ruang di sini dan yang di sini. Ini bahkan kemudian memunculkan hierarki ruangnya. Ada yang di bawah dan ada yang di atas. Atau hanya tinggi mungkin sekitar 40 cm. Tapi kemudian masih ada relasi. Kita bisa masih saling melihat. Namun ini sudah mendefinisikan ruang itu tersendiri. Atau mungkin lebih tinggi, sekitar 120. Tapi masih ada koneksi, ada saling pandang. Kita bisa saling bertukar pandang. Atau yang jauh lebih tinggi, katakanlah ini 2 meter. Tapi terbuka, karena sifatnya transparan. Ada yang masih terlihat. Ada ruang di sana dan di sini. Atau kalau ini dinaikkan, ini diturunkan. Seperti tadi 40 cm katakanlah. Atau ini 150. Atau bahkan ini menjadi 2 meter. Persepsi ruangnya menjadi sangat berbeda. Karena hanya ada ukuran-ukuran di sini. Mungkin ini ruang yang jauh lebih intim. Atau ini ruang yang sangat menekan. Bahkan meskipun bersebelahan, tapi ada tembok yang cukup masif yang memisahkan antara ruang 1 dan yang ruang 2. Nah, contoh yang lain adalah ini. Sebuah rumah dengan kaca sebagai pembatasnya. Batasnya batas transparan, batas yang masih kita bisa melihat, tapi berbatas. Sehingga bisa mendefinisikan di sana dan di sini. Itu adalah tentang ruang juga.
Oke, kita lanjut. Kalau tadi bicara tentang elemen yang horizontal, kita kemudian melihat juga ada kemungkinan, ada potensi untuk elemen-elemen yang sifatnya vertikal. Tidak harus dinding masif. Bahkan jajaran kolom seperti karyanya Frank Lloyd Wright ini bisa memunculkan ruang di sini dan di sana. Atau jajaran kolom yang kemudian membentuk garis, satu titik hilang kalau kita bicara di penggambaran, itu juga membentuk ruang di sini dan ruang di sana. Nah, kemudian juga pembukaan, permainan bukaan itu juga bisa mendefinisikan ruang. Seperti karya Francis Kere dengan lubang-lubang di plafon, di atas, di langit-langit, kemudian ruangnya terdefinisikan atau muncul justru karena efek dari lighting, efek dari gelap terang yang muncul. Atau tidak harus dari atas, dari samping. Dengan pola-pola tertentu, orang yang duduk di tepi jendela seperti ini akan sangat berbeda ketika melihat. Atau dengan jarak tertentu, dia akan melihat sesuatu. Itu persepsi ruangnya akan sangat-sangat berbeda. Hanya karena bukaannya di dalam ruangan itu yang sangat berbeda. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat bahwa elemen-elemen baik elemen horizontal maupun vertikal yang kemudian membentuk sebuah ruang, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Ada keterutupan. Enclosure kita bisa lihat sebagai sebuah batas, sebuah pagar, sebuah boundary yang kemudian muncul dalam bentuk tertentu, surface tertentu, dimensi tertentu, konfigurasi tertentu, yang kualitas di dalam ruangnya bentuknya seperti apa, color, tekstur, pattern, soundnya. Lihat kembali lagi, kita bicara tentang sound, proporsi, skala, definisi konfigurasi ruang itu gimana. Kemudian tingkat ketertutupannya. Kalau kita lihat tadi yang di sebelumnya, tingkat ketertutupan dari kelas ini, katakanlah kalau ini kelas, dengan kelas yang ini, itu sangat berbeda ketertutupannya. Dan efeknya adalah kualitas ruangnya juga berbeda. Oke. Saya akan memberi satu contoh ini. Karyanya Peter Zumthor. Sebuah, ini menariknya Zumthor dalam karya ini. Dia membuat titik-titik perhentian dari sebuah kawasan bekas tambang. Jadi titik-titik perhentian ini memaksa si pengunjung untuk melihat, untuk menyaksikan. Kualitas ruangnya dibentuk karena satu, alamnya pasti. Di semua foto ini terlihat bagaimana alam di pegunungan yang kemudian dari jalur yang dipilih Zumthor untuk meletakkan titik-titik dari elemen museumnya. Secara bentuk, secara form tidak ada yang spektakuler, biasa saja. Tapi kualitas ruang yang dihadirkan yang buat saya luar biasa. Jadi pencahayaan seperti ini artefak-artefak atau benda-benda yang dipamerkan adalah benda-benda yang bekas digunakan oleh para penambang yang kemudian ditata sedemikian rupa di sebuah meja display dan ada lighting tertentu. Jika pada malam juga seperti ini, atau menjelang kalau gelap seperti ini. Dan di beberapa sudut terlihat jalur bagaimana para pekerja tambang itu berjalan. Jadi pengunjung diajak untuk menikmati atau diajak untuk merasakan bagaimana pekerja tambang itu melaksanakan tugasnya.
berhenti di beberapa titik. Ini ada seperti toilet, kemudian ada museum kecil yang ini, the lightingnya dan segala macam. Secara material juga bukan material yang wah, menggunakan baja dan beberapa penutup, kalau nggak salah konkrit juga, precast. Jadi bukan sesuatu hal yang wah secara bentuk, tapi kemudian kualitas ruang yang dihadirkan karena permainan warna, karena teksturnya, tekstur materialnya, karena proporsinya, kemudian karena light-nya, dan penempatan titik-titik gugus masa dari museum ini. Itu yang kita bisa belajar bagaimana sebuah ruang didefinisikan oleh Peter Zumthor, tidak dengan bentuk yang sangat wah, bentuk yang sangat luar biasa, tapi kemudian kualitas ruangnya yang dikejar melalui elemen-elemen yang lain, elemen warna, elemen tekstur, pattern, ya konsep, ya ada proporsi, skala, kemudian ada juga cahaya. Kalau melihat penjelasan tadi bahwa architectural space bisa dibagi menjadi pragmatic, circulation seperti yang dilakukan Zumthor, sirkulasi fungsinya, fungsi sirkulasi, bagaimana pergerakan, bagaimana jalur jalan ini kemudian membentuk ruangnya. Tidak hanya sekedar ruang dalam pengertian bentuk fisiknya, tapi kemudian jalur ini juga membentuk ruang. Itu kemudian ada symbolic function. Dari ruang yang punya fungsi ini kemudian terkait dengan bentuk. Karena sebuah ruang di dalam arsitektur itu terdefinisikan ketika ada architectural formnya, ketika ada structural formnya. Ingat triad Vitruvius, ada kegunaan, ada kekokohan, dan ada keindahan. Jadi form ini berfungsi sebagai penunjang dari kegunaan dan juga struktural. Kemudian seperti yang tadi diungkap di Zumthor, quality dari ruang tersebut. Dan banyak tadi ini seperti yang diungkap ini, quality-nya, form, color, texture, pattern, sound, proportion, scale, definisi dari ruang itu seperti apa, ini bisa masuk ke dalam konsep, the degree of enclosure, view or outlook, seperti ini, view ke dalam seperti apa, dan kita ketika di dalam ruangan kita melihat apa di luar, atau ketika di luar kita melihat apa di dalam, itu view dari dalam keluar. Kemudian pencahayaan. Lalu secara mudahnya kita bisa melihat, memahami bahwa ruang adalah in between, di antara apa? Itu yang kemudian harus didefinisikan atau harus dimanifestasikan di dalam sebuah bentuk. Itu yang kemudian kita bicara tentang bentuk. Bagaimana di dalam arsitektur ruang yang in between ini harus terdefinisikan, harus punya gubahan bentuknya. Walaupun tetap kita harus memperhatikan bahwa bentuk ini atau ruang yang punya gubahan bentuk punya dua hal, physical form dan abstract form. Nanti kita akan lihat pelan-pelan apa itu bentuk. Oke, secara umum bahwa ruang itu didefinisikan seperti yang saya sampaikan tadi, didefinisikan atau dimanifestasikan dalam bentuk. Yang kemudian ruang ini punya tujuan untuk sebuah fungsi tertentu. Dan dari itu bentuk itu mengikuti. Form refer the physical structure of or shape of an object, include its size, mass, and volume. Refer the physical structure. Kembali lagi,
Ingat yang ini, ada architectural form, ada structural form. Dan ini, contoh ini jelas bahwa bagaimana struktur itu berdiri juga harus dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya diletakkan di sini, tapi ada detail dari bangunan ini yang luar biasa untuk menunjang structural formnya. Oke. Form can be organic or geometric. Bisa bentuknya organik, bisa bentuk yang geometrik, platonik, solid, dan segala macam. Itu akan dibahas tersendiri. Can convey emotion, idea through its design. Jadi bentuk di dalam pemahaman ruang, di dalam arsitektur, itu harus menggugah emosi. Space refer to area around between and within object. Area di antara objek-objek tersebut. Can be positive or negative and is effect perception of form. Ini kemudian kita masuk ke dalam apa itu arsitektur. Arsitekturnya seperti apa? Oke. Formasi ruang di dalam arsitektur. Ruang create by building including interior, space, dan exterior. Itu pemahaman yang mudah. Ruang dalam dan ruang luar. Kemudian elemennya bisa kolom, bisa dinding, bisa lantai, bisa langit-langit yang merupakan physical element. Dan form contain function space. Bentuk kemudian punya peran dalam menginklusur, melingkupi sebuah fungsi ruang. Ini kaitannya ke parameter, ini kaitannya dengan kualitas tadi. Oke. Kita kemudian bisa melihat bahwa di dalam ruang itu bisa didefinisikan karena di antara beberapa kolom. Meskipun kita gambarnya secara dua dimensi ya, tapi gambar dua dimensi ini merepresentasikan sebuah pemikiran atau sebuah angan-angan secara tiga dimensional. Sehingga kalau kita gambar kolom bentuknya titik atau kotak ini, itu bukan hanya sekedar titik selesai, tapi dia punya ketinggian, dia punya ketebalan, katakanlah, punya dimensi kolom. Itu. Kemudian jajaran kolom seperti contoh tadi juga terlihat. Atau kalau gambar seperti ini, berarti ini ada dinding, dan titik-titik ini adalah kolom. Atau ada ruang, ada dinding, ada kolom, atau ada hanya sekedar dinding. Jadi pemahaman ruang itu kalau digambar arsitektur memang secara dua dimensi, tapi membaca denah itu logikanya harus logika tiga dimensional. Ini kemudian kita ketahui tadi kita sempat bicara tentang ini positif dan negatif. Kemudian persepsinya di dalam arsitektur ini bicara tentang ini. Positive and negative space are term referring a composition in art, graphic design, and photography. Ruang positif, ruang negatif memang kemudian menjadi hal yang jamak di dalam dunia seni. Positive space is subject or area and interest in artwork. Merupakan area yang menjadi fokus utama di dalam kerjanya. And negative space is space around the focal point. Ini kemudian menjadi gambar yang ambigu kalau kita lihat gambar ini. Ini gambar dua wanita atau gambar vas. Tergantung kita mempersepsikannya. Positive space-nya adalah vas bunga, atau positive space-nya adalah dua wajah manusia, dua shape dari manusia. Itu kembali lagi ke persepsi kita. Yang kemudian bisa diolah lebih lanjut. How use positive and negative space in design by rhythm, balance-nya, fokusnya. A work does not have a busy and be alternative. A composition with high amount of negative space may be simpler than one with more positive space. Still, the negative space allow the viewer to interpret it and appreciate the focal point quickly. Sama dengan gambar ini.
Tergantung kita mau merepresentasikan apa di dalam gambar arsitekturalnya. Kita fokus ke negatifnya, kita fokus ke bentuk masifnya, atau justru kita bermain di ruang positifnya, ruang menjadi focal point. Focal point di dalam arsitektur salah satunya adalah fungsinya, salah satunya adalah aktivitas yang bisa diakomodasi di dalam ruang, di antara bentuk-bentuk masif, entah dinding, entah kolom, entah lantai, entah langit-langit. Oke. Kemudian bagaimana ruang dan bentuk itu berproses bersinergi, the unity of opposite. Ada yang kemudian a building can form wall along edge at the side begin define a positive outdoor space. Seperti yang di A ini. Jadi dipahami sebagai ruang terbuka, ruang di tengah. Atau merge interior space with a private outdoor space and wall side. Seperti ini. Kalau kita lihat courtyard, itu pemahamannya sama. Enclose a proportion its side outdoor room, shelter and from cyber climate condition. Jadi ini terbuka supaya kaitannya dengan climate condition. Surround an enclosed courtyard or atrium space with its volume interrupted space. Itu ini. Ada ruang di dalam ruang yang sifatnya private. Kalau yang di sini ada merge. Jadi ruang dalam dan ruang luar bisa menyatu. Lalu di sisi lain ada yang stand, distinction, distinct object in space and dominate a site through its form and topographic position. Extrovert scheme. Jadi model seperti ini. Seperti Taj Mahal, seperti itu. Atau yang kedua, kalau kita lihat jajaran kayak Gedung Sate di Bandung, kita bisa ada focal point, kemudian stretch kanan dan kirinya, ada sumbunya. Stand free within a site but extend an interior space to merge with private and exterior space. Jadi ini tertutup. Ada dinding tebal, ada tembok tebal dengan pintu bukaan kecil, tapi di dalamnya banyak ruang terbuka, banyak ruang hijau. Ini sering terjadi di rumah-rumah, kalau di keraton itu rumah-rumah para pejabat keraton, katakanlah seperti itu. Jadi setiap rumah-rumah di sekitar keraton misalnya punya dinding yang tebal, tapi di dalamnya ruangnya sangat terbuka. Atau stand as a positive form in a negative space. Jadi kalau di perumahan misalnya, apalagi yang konsepnya tanpa pagar. Jadi ada bangunan. Ini sepertinya sharing taman, sharing halaman. Tapi sebenarnya ini punya persil batasan yang jelas. Kemudian bagaimana mengorganisasikan tadi bentuk-bentuk tadi ke dalam sebuah susunan, special organization principle. Yang kemudian kita bisa mendefinisikan ada space within space, ada interlocking space, ada adjust space, dan space linked by common space. Seperti ini. Jadi ada bentuk-bentuk, ada ini sebuah konsep ya, pengembangan konsep dari bentuk yang besar masif ini kemudian dipecah menjadi 3 karena kaitannya dengan aktivitas, kaitannya dengan pengguna yang berbeda, umpamanya. Kemudian jadi bentuk besar ini justru menjadi pengikat. Ini yang kemudian menjadi ini space linked by ke common space. Ruang-ruang dengan aktivitas yang berbeda diikat oleh satu ruang sebagai common space, sebagai ruang bersama. Atau kemudian yang seperti ini, interlocking space ini. Jadi ada sebuah ruang yang kemudian menginterlock, saling berkaitan
dia tidak hanya sebagai ruang pengikat, tapi juga minjem atau masuk ke dalam ruang. Ini beberapa contoh bangunan-bangunan sekarang perkembangannya dengan pendekatan bioklimatik dan segala macam. Ada ruang-ruangan terbuka justru bukan di bagian bawah, bukan di level tanah, tapi di atas. Kemudian dia terbuka bahkan sampai ke rooftopnya. Jadi ini yang salah satu penjelasan atau organisasi yang interlocking space. Atau organisasi yang kita bisa ada sentral, seperti ini contohnya, sentralistik. Ada yang grid, seperti ini, kota Barcelona dengan sistem gridnya, dengan focal point pada Sagrada Familia, karyanya Antoni Gaudi, atau dengan linear organisasi, seperti yang dilakukan Corbu di sebuah perumahan, sebuah rumah untuk ini sebenarnya karya Corbu yang kaitannya dengan rumah susun kalau sekarang atau apartemen. Di sini kemudian sistem modular muncul ini karya Corbu ini. Lalu kalau kita tadi bicara tentang ruang, kita bicara tentang bentuk, ujungnya adalah ini. Space, arsitektur always talk about space. Itu katanya Jean Nouvel. But creating a space is not automatically doing arsitektur. Mencipta ruang tidak serta-merta berkarya secara arsitektural. With the same space, you can make a masterpiece seperti ini. Karya Corbu ini masterpiece. Karena walaupun dengan linear organisasi, tapi kemudian dia mengembangkan proporsinya secara khusus, proporsi yang sesuai dengan tubuh manusia. Kemudian bukaannya, cahaya juga tepat. With the same space, you can make a masterpiece or cause a disaster. Pada saat bersamaan juga mungkin dengan model gridnya di Barcelona diterapkan di tempat yang tidak sesuai, kaitan dengan topografi, kaitan dengan konteks lingkungan, kaitan dengan konteks budaya, akan sangat berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta di copy paste seperti yang dikatakan Jean Nouvel. But creating a space is not automatically doing architecture. Tidak serta-merta kemudian membuat seperti yang dilakukan Corbu, yang dilakukan di Barcelona, itu tidak serta-merta bisa kemudian menjadi arsitektur. Karena pada saat bersamaan juga bisa saja menjadi disaster. Karena pemahaman kualitas ruangnya, pemahaman bentuknya tidak mendalam. Saya sarankan untuk mahasiswa untuk lebih kemudian membaca lagi buku dari Franziska de Kaching yang ini. Karena banyak sekali ulasan-ulasan yang lengkap dengan contoh-contohnya, kita kemudian bisa melihat atau bisa memahami bagaimana ruang itu dibentuk atau bagaimana ruang itu digubah melalui bentuk-bentuk tertentu. Apa itu platonik solid dan segala macam, apa itu adjektif, ada subtraktif dan segala macam, dan bagaimana kemudian menyusunnya. Ini sebagai dasar. Karena pengembangan lebih lanjut, kita akan bicara tentang kualitas ruang juga. Seperti ini, form dan segala macam. Sehingga kita bisa menghargai, kita bisa mengapresiasi, bahkan kemudian kita bisa menarik pelajaran yang luar biasa dari karya Peter Zumthor yang terlihat sangat sederhana ini. Tapi buat saya kualitasnya luar biasa. Kembali lagi seperti yang dikatakan Jean Nouvel tadi, bahwa tidak serta-merta kita berarsitektur hanya karena membuat sebuah ruang. Karena pada saat bersamaan mungkin saja cause a disaster. Tapi pada saat bersamaan jika dilakukan dengan tepat, dengan kualitas yang baik, seperti yang dilakukan Zumthor,
you can make a masterpiece. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar.